Halo semuanya. Halo. Selamat datang di live-nya Binus Career Ambassador. Gimana teman-teman semuanya? Sehat? Oke. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi nih di Instagram live-nya Binus Career Ambassador. Live kali ini kita akan berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia dengan tema Prepare Yourself to Learn, Grow, and Contribute to Indonesia. Bersama PT Telkom Indonesia dan saya selama 45 menit ke depan. Oke, aku coba ajak dari perwakilan dari PT Telkom Indonesia dulu ya. Halo, ada Aldo, ada Edwin. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Ada yang udah tes COVID belum? Mana ya PT Telkomnya? Jadi untuk live Instagram kali ini kita akan ditemani oleh dari PT Telkom. Halo, ada Kak M. Insan Nasir. Ya, Selamat halo. siang. Siang. Halo Kak, gimana kabarnya Kak di sana? Alhamdulillah baik. Lagi WFH apa WFO nih? Oh, kebetulan hari ini lagi WFO. Oke, tetap jaga protokol ya, berarti di sana ya aman. Aman. Ini juga habis disinfektan kok. Sip, mantap gitu kalau kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya, kali ini live Instagram Binus Career Ambassador, aku bersama KM Insan Nasir, perwakilan dari PT Telkom Indonesia, yang akan berdiskusi atau bincang-bincang sedikit nih tentang tema kita hari ini adalah Prepare Yourself to Learn, Grow, and Contribute to Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, boleh dari Kak Insan untuk perkenalan sedikit? Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Insan. Saat ini saya join Telkom Indonesia, khususnya di bagian rekrutmen. Dan saya dan tim itu khusus untuk handle rekrutmen fresh graduate. Nah, jadi buat teman-teman bisnis nih yang baru lulus, atau yang mau akan lulus, itu nanti akan tunggu saya kalau misalkan ingin join di Telkom Indonesia, gitu ya. Wow, teman-teman, nggak asing ya kalau misalnya kita dengar nama PT Telkom Indonesia. Yang kita tahu juga PT Telkom Indonesia itu adalah badan usaha milik negara BUMN yang sahamnya sudah ada di Bursa Efek ya Kak ya? Ya, Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Jadi kita dua listing gitu. Yes, berarti teman-teman nih udah bisa nih punya sahamnya bisa dimiliki sama publik dong ya Kak ya? Iya, benar-benar Mantap. sekali. Jadi teman-teman kalau misalnya main saham boleh nih punya sahamnya dari PT Telkom Indonesia. Jangan lupa, jangan cuma punya sahamnya doang, tapi kulik-kulik nih ada rekrutmen-rekrutmen seperti ini gitu. Oke, PT Telkom Indonesia sendiri kan bergerak di bidang digital telecommunication ya Kak sekarang ya. Sudah Iya, shifting.
namanya jadi digital telecommunication. Dan terus berusaha untuk membangun negeri dengan mewujudkan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Salah satunya dukungan teknologi digital yang untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi syariah ataupun ekonomi digital. Menarik banget nggak sih Kak? Maksudnya dari yang berita bulan Maret ini pun aku baca PT Telkom ini udah banyak banget kontribusinya untuk Indonesia. Ya, ya benar sekali. Lebih tepatnya sih kita digabung dalam nama Telkom Group ya. Jadi Telkom Indonesia sebagai holding company-nya itu kita ya pastinya menggerakkan bisnis di bidang digital telco. Dan kita karena kita BUMN ya pasti kita juga membantu pemerintah untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur komunikasinya seperti itu. Yes, menarik banget nih kalau misalnya teman-teman bisa berkontribusi lebih untuk Indonesia, apalagi membangun Indonesia yang lebih baik gitu. Oke Kak, dengan tema kita yang hari ini itu tadi prepare yourself to learn, grow, and contribute to Indonesia. Menurut Kakak sendiri tuh gimana sih caranya kita untuk contribute to Indonesia selain misalnya selain kita join atau membuat prakarya atau ya hasil-hasil karya kita untuk Indonesia. Oke, ya banyak cara untuk kontribut ke Indonesia dan cara itu ya pasti tujuannya sama, yaitu yang ya pastinya untuk membangun negeri ini gitu ya. Ya tapi tentunya karena saya di Telkom Indonesia dan di Badan Usaha Milik Negara, nah kita memfasilitasi teman-teman nih yang ingin kontribusi untuk Indonesia. Di Telkom itu akan difasilitasi sangat sangat besar sekali untuk kesempatannya karena kita Telkom Indonesia tuh gak hanya ada di Jakarta, gak hanya di Bandung gitu ya, tapi seluruh Indonesia bahkan sampai ke perbatasan negara itu Telkom Indonesia tuh hadir di sana gitu. Dan kita juga membangun infrastruktur telekomunikasi itu nggak hanya mencari profit di kota-kota besar aja gitu. Jadi dan kita juga sanggup untuk investasi infrastruktur di tempat walaupun usernya sedikit gitu, tapi kita ingin membantu seluruh masyarakat Indonesia biar bisa terhubung seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang ingin kontribusi terhadap negara, ya Telkom salah satu caranya dan kita akan memfasilitasi itu. Yes, correct. Jadi kita nggak cuma bisa kontribusi ke negara, jadi kalau menurut aku ya kayak kita bisa win-win solution. Jadi kita bisa ngasih ke negara dan kita pun juga bisa belajar nih dari Telkom Indonesia sendiri. Ada soft skill dan hard skill-nya tersendiri, ya kan Kak ya? Iya, benar sekali. Yes, karena PT Telkom sendiri juga punya program namanya Great People Trainee Program. Boleh dijelasin nggak sedikit Kak tentang program tersebut? Oke, nah Great People Training Program ini sebenarnya adalah program development untuk menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Nah, jadi karena saya kebetulan di tim rekrutmen khusus buat fresh graduate, jadi ini satunya program utama kami gitu. Dan untuk teman-teman bisa join menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia, itu hanya satu jalur di GPTP ini, singkatannya namanya GPTP ya. Di GPTP ini satu-satunya jalur untuk menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin join, ya yang pastinya harus ikutin program ini dulu. Nah, program ini itu ada banyak channel. Sepertinya misalkan teman-teman mungkin sih ada yang sudah daftar kemarin, kita buka di jalur umum di website, itu kita sudah buka kemarin khusus buat penempatan luar Jawa. Itu kemarin pendaftarnya ada sekitar hampir 50.000 peserta dan itu sekarang lagi tahap seleksi gitu. Jadi kita sekarang lagi proses seleksinya seperti itu. Oke, menarik banget nih Kak, 50.000 peserta. How we can compete with them? Apa sih kriteria yang harus kita penuhi untuk mengikuti program tersebut? Oke, ya. Setiap program rekrutmen ini kita kan masing-masing ada channelnya, ada channel web, ada channel khusus untuk talent scout, ada channel komunitas, ada gamification seperti itu. Dan itu semua channel itu masing-masing mempunyai persyaratan dan itu persyaratan teman-teman sebelum daftar tuh bisa melihat ada ketentuan persyaratannya apa aja. Untuk secara general itu karena ini khusus untuk fresh graduate, jadi kita membatasi umurnya.
Seperti untuk S1 itu belum berusia 24 tahun, S2 belum berusia 27 tahun. Sedangkan kalau misalkan mempunyai experience, pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu ada persyaratan umurnya bisa diperluas, S1 belum berusia 27 tahun, S2 belum berusia 30 tahun. Itu syarat utamanya untuk ikut program ini. Sisanya itu kembali ke kompetensi teman-teman gitu. Seperti IPK dan TOEFL, sebenarnya itu tidak menjadi persyaratan utama, tapi itu bisa menjadi persyaratan mendukung teman-teman untuk agar nanti saat ikut seleksinya lebih lancar seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak TOEFL kayak gitu itu menjadi poin plus atau sama aja, Kak? Um, Kebetulan di seleksi GPTP ini kita ada tes English test juga gitu. Jadi kita mau TOEFL berapapun kita nggak masalah. Yang penting saat ikut tes English di kita bisa lulus gitu. Tapi kalau misalkan buat gambaran teman-teman biar bisa belajar nih, kira-kira bisa ngukur kemampuan Inggris saya udah bisa masuk Telkom nggak ya gitu. Rata-rata yang lulus tuh biasanya TOEFL-nya di atas 500 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman TOEFL yang masih di bawah 500 bisa belajar lagi biar nanti saat mengikuti seleksi English di Telkomnya bisa lebih lancar seperti itu. Oke, jadi teman-teman mungkin coba tes-tes dulu. Biasanya ada English test online ya kayak atau mungkin bisa belajar lebih dalam lagi mengenai berbahasa Inggris di les atau online aja juga banyak ya kayak online course juga udah mendukung gitu ya. Nah, Ya, tapi sekarang kan teman-teman banyak yang menyediakan TOEFL prediction gitu ya. Nah, itu bisa ya, aja ikut aja gitu. Jadi teman-teman mungkin yang kurang pede nih jangan khawatir karena PT Telkom sendiri juga memiliki tes English-nya juga. Jadi Ya. teman-teman yang aduh aku nggak pede banget nih nilaiku di bawah 500 jangan jangan kayak gitu. Itu menutup diri kamu untuk peluang yang lebih besar. Iya, benar sekali. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari My Sitaran. Ada minimum IPK-nya lagi nggak sih, Kak? Oke, kebetulan untuk channel yang kemarin kita buka, itu kita tidak membatasi IPK. Jadi IPK berapapun akan kita terima selama ya nanti dibuktikannya saat seleksi di Telkomnya. Tapi di channel lain, misalkan di channel talent show rekomendasi itu biasanya kita mengatakan IPK, dan itu IPK minimal biasanya ya, minimal itu S1 itu 3, S2 3,5. Tapi akhir-akhirnya kita sudah 2 tahun kebelakangan ini kita tidak membatasi IPK kok. Jadi yang penting ya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tesnya. Yes, yang penting prepare yourself, guys. Nah, Kak, kalau misalnya kita harus aktif banget nggak sih, Kak, di organisasi di tempat kuliah kita atau di organisasi di luar kuliah? Kan biasanya itu menjadi poin plus gitu untuk para talent acquisition ini. Oh, ini anaknya aktif nih, ini anaknya sangat berkontribusi nih misalnya gitu. Apakah nanti di PT Telkom Indonesia ini rekrutmennya untuk GPTP tadi ada kayak gitu juga? Oke. Untuk organisasi, keaktifan organisasi sebenarnya bukan menjadi persyaratan. Tapi itu bisa sangat-sangat menjadi nilai plus teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar, bahkan nggak hanya Telkom ya. Karena apabila kita mempunyai kegiatan lebih selain kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya, ada banyak kegiatan lain itu akan ada cerita untuk saat interview misalkan. Saat interview kan nanti pasti teman-teman interviewer tuh hanya pengen kepo teman-teman tuh seperti apa gitu. Jadi ke interviewer tuh pengen tahu cerita teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai banyak kegiatan selain kuliah, itu pasti akan banyak ceritanya dan akan banyak hal lebih yang bisa teman-teman ceritakan. Jadi kalau semakin banyak pengalamannya berarti akan beda nih dengan kandidat lainnya dan itu peluang untuk lulusnya juga akan semakin besar. Selain dari segi seleksi juga dari dunia pekerjaan itu juga sangat sangat berguna. Karena saat kerja itu kita pasti akan dituntut untuk kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi antar tim itu wajib harus harus punya skill seperti itu gitu. Dan misalkan kita aktif di organisasi itu pasti akan terasah dari awal dan pengalaman organisasi di saat kuliah itu pengalaman belajar yang sangat
sangat murah ya, karena kalau misalkan kita salah saat saat sudah bekerja itu ruginya bisa miliaran misalkan gitu ya. Tapi saat kuliah itu hanya paling misalkan salah paling hanya musuhan sama sama ketua organisasinya seperti itu. Paling Oke, seperti itu. teman-teman, berarti mulai yang mungkin yang masih awal semester atau yang masih di Ya. pertengahan, banyak-banyakin coba organisasi atau ikut lab, ikut BINUS Career Ambassador, mungkin Nah, jadinya jadinya bisa lebih mengasah skill kalian dalam berorganisasi, dalam negotiating, atau yang ya. lain-lainnya, ya Kak ya. Ya, bahkan Tapi, nggak hanya organisasi, bahkan misalkan ada kesempatan untuk kompetisi, ada kompetisi hmm, terbuka di luar sana, itu ikutan aja. Atau proyek, yes, dari dosen ngasih proyek nih, ambil aja, karena itu pengalaman berharga kok. jangan lupa deketin dosen-dosen ya teman-teman. Itu tips, tips utamanya tuh. Tapi Kak, aku mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan dari interview pasti terasa ya, yang sudah bisa berorganisasi atau yang sudah berpengalaman organisasi. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya yang nggak pernah atau yang masih malu-malu nih anaknya itu kelihatan juga kan nanti akan sulitkah bagi mereka untuk beradaptasi? Oke. Sebenarnya kalau misalkan dari segi rekrutmen, yang tidak aktif pun tidak berarti negatif ya. Hmm. Misalkan ternyata dia memang kemampuan sosialisasinya agak kurang gitu, tapi dia expert di satu bidang tertentu. Misalkan Hmm. kita ambil ibaratnya coding misalkan, dia programmer. Ternyata dia sangat ahli dalam codingnya, walaupun Hmm. sosialisasinya kurang. Nah, itu kita bisa juga lulus gitu, karena beberapa perusahaan itu tidak hanya mencari orang-orang yang bisa komunikasi gitu ya. Orang juga pasti mencari yang expert di bidang tertentu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang kemampuannya, misalnya agak malu-malu nih gitu, ditajamkan aja di satu bidang tertentu dan itu pasti akan dicari juga sama recruiter seperti itu. Yes, guys. Jadi untuk yang kalian mungkin masih malu-malu atau aduh aku kurang nih kemampuannya mungkin di sosialisasi, kalian bisa coba tekunin untuk ambil les, mungkin kayak Google. Google itu menyediakan beberapa tes yang bisa kalian bawa sertifikat untuk ditunjukkan kepada rekruter, gitu ya. Iya. Oke, Kak. Balik lagi ke GPTP tadi, itu ada major khususnya nggak sih Kak? Majority khususnya aku nih di kuliah di bidang manajemen nih, atau aku Hmm. kuliah di bidang psikologi. Aku kayaknya nggak cocok deh masuk situ. Itu gimana Kak? Oke, nah sejak tahun 2018, Telkom tuh sudah merubah dasar rekrutmennya. Jadi kalau dulu tuh masuk tuh dibatasi, oh hanya jurusan tertentu yang bisa masuk gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang kita membuka bidang pekerjaan yang kita buka gitu. Jadi Telkom setiap pembukaan, misalkan kita membuka bidang pekerjaan marketing, sales, IT, telekomunikasi, misalkan seperti itu. Nah, itu masing-masing itu ada jurusan yang misalkan kayak telekomunikasi itu hanya untuk jurusan teknik misalkan. Tapi ada juga beberapa bidang pekerjaan yang bisa terbuka untuk semua jurusan. Jadi selama teman-teman dari jurusan manapun jurusan misalkan yang ada hubungan dengan telekomunikasi misalkan teknik lingkungan atau perikanan gitu. Tapi teman-teman punya kemampuan di bidang sales. Misalkan kita buka bidang sales, teman bisa daftar. Dan misalkan teman-teman memang terbukti saat seleksi memang kemampuan salesnya bagus, teman-teman bisa join Telkom Indonesia walaupun jurusannya tidak ada hubungannya dengan telekomunikasi seperti itu. Hmm. Jadi balik lagi ke skill ya Kak ya. Perdalam Ya, skill benar. kalian, belajar apapun yang dan dalemi dengan satu atau dua yang bisa kalian tunjukkan kepada rekruter. Hey, aku punya skill ini, kamu bisa tarik aku. Dan itu Oke. terbukti kok. Ada beberapa angkatan yang kemarin dia teknik sipil tapi masuk ke telekomunikasinya Telkom gitu. Jadi kalau selama teman-teman memang bisa passionnya ada di bidang itu, ya bisa aja masuk gitu. Yes, guys. Tolong diingat-ingat pada viewers Binus Career Ambassador. Jangan malu untuk memperbanyak skill kalian. Jadi, karena skill itu hal yang paling berharga yang bisa kalian tunjukkan kepada para rekruter-rekruter dan talent acquisition ini. Oke, Kak. Balik lagi ke GPTP tadi. Uh, Ya. Kalau misalnya kriteria kita sudah memenuhi, bagaimana sih, Kak, proses rekrutmennya? Sorry tadi agak putus, kenapa?
kalau misalnya kriteria kita sudah memenuhi nih untuk melakukan pendaftaran GPTP, gimana Ya. proses rekrutmen selanjutnya? Oh, oke. Jadi untuk pendaftaran GPTP itu kita satu jalur di website rekrutmen kita. Jadi setelah teman-teman daftar sesuai persyaratan, apply ke bidang pekerjaan yang dibuka, nanti teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi tahapan pertama itu di Telkom itu biasanya online test. Jadi online Hmm. test itu ya bentuknya kita seperti pilihan ganda gitu ya. Ada beberapa bidang, ada beberapa materi seperti English test, kemampuan dasar, dan lain-lain. Jadi di tes online itu ada macam materinya. Nanti teman-teman akan diundang via email. Misalkan teman-teman lulus, itu kita pertahapannya itu ada sistem gugur gitu ya. Jadi teman-teman misalkan lulus di tahapan pertama, teman-teman akan masuk tahapan berikutnya itu biasanya kita psikotes. Nah, psikotes ini ya untuk melihat karakteristik teman-teman gitu ya. Nah, misalkan tahap kedua ini lulus juga psikotes, lanjut ke tahap ketiga itu kita menyebutnya assessment day. Assessment day ini gabungan antara interview dan tes medical check up gitu. Ya, jadi itu secara garis besar hanya ada 3 tahapan besar itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah daftar ya tunggu aja undangannya via email. Paling seperti itu ya kan. Oke, berarti sejauh ini berarti ada 3 tahap ya kak ya? Ya, Tahap yang online test, ya itu online kayak test. TPA, ada English, dan lain-lain. Ya, Terus setelah misalnya lolos, tahap ini tahap gugur, lolos, masuk ke tahap psikotes. psikotes ya. Dari psikotes baru masuk ke assessment day yang ada Ya. interview dan Dan medical medical check. check up. Betul. Ya. Nah, kalau interviewnya ini secara online atau offline, Kak? Oke. Eh, Terakhir kita pembukaan melaksanakan interview itu sebelum pandemi. Pas banget hari terakhir saya waktu itu saya waktu itu tes dari Makassar pulang ke Jakarta itu besoknya udah nggak boleh masuk kantor karena udah di lockdown waktu itu. Nah, jadi semenjak saat itu sampai sekarang kita belum ada pembukaan lagi dan baru bukaan hari ini dan saat ini tuh masih tahapan online test. Nah, karena sekarang kondisinya pandemi dan tidak memungkinkan membuka kegiatan yang bersifat masif gitu ya. Jadi secara kemungkinan besar nanti saat interview akan online gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya memang offline sih. Jadi kita undang ke satu gedung, nanti pesertanya akan datang langsung ke sana. Tapi kalau karena kondisi seperti ini, nanti akan online untuk interviewnya. Oke. Menarik banget nih guys, teman-teman juga dikarenakan pandemi belum berakhir, jadi semua perusahaan itu harus mulai beradaptasi. Iya, benar. Betul. Nah, Kak, kalau misalnya online itu apakah akan tatap muka seperti via Zoom atau via Google Meet atau hanya via telepon? Oh, pastinya akan video interview. Jadi nanti ada aplikasinya, misalkan seperti pakai Zoom gitu ya. Dan kita sistemnya panel interview. Jadi nanti satu peserta akan ditanya oleh 3 interviewer seperti itu. I see. Nah, kalau misalnya tadi Kakak udah sebutin proses dan tahap-tahap dari tesnya sendiri, ada TPA, ada psikotes, ada assessment day. Itu kira-kira jaraknya tuh berapa lama, Kak? Sampai akhirnya, Oh. misalnya dari online test, sampai akhirnya gugur, kita tahapnya berapa lama? Supaya misalnya, aduh lama banget nih, nggak kebayang, belum dapat email. Iya, yang pastinya kita tidak mengundur-undur untuk melakukan seleksi ya. Jadi kalau misalkan memang hasilnya langsung selesai hari ini misalkan, malamnya langsung kita umumkan gitu. Jadi dan kita memang mungkin kalau misalkan yang udah sering ikut GPTP itu sering dapat pengumuman tuh tengah malam gitu ya. Karena kita nggak mau menunda gitu. Jadi karena misalkan emang sudah disahkan hasilnya hari ini, hari itu juga akan kita umumkan. Tapi untuk proses keseluruhan itu bisa misalkan dari pendaftaran sampai lulus sampai hasil akhir itu biasanya 2 sampai 3 bulan. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang penasaran tadi dari kolom pertanyaan, berapa lama sih durasi dari tesnya ini? Berarti kalau untuk dari awal sampai akhir itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau Ya. misalnya tes online tes aja, malamnya bisa kalian lihat. Berarti kerja keras banget nih ya, Kak? Dari PT Telkom langsung 50.000 orang langsung sehari.
Karena kita memang Telkom itu benar-benar membutuhkan talenta muda Indonesia gitu ya. Karena kita sebenarnya kita tuh sedang menghadapi masif retirement gitu. Jadi yang pensiun di Telkom tuh beberapa tahun terakhir ini banyak banget. Jadi bakal banyak posisi kosong yang ada di Telkom gitu. Jadi kita harapnya teman-teman di sini bisa membangun Telkom sama-sama gitu ya. Yes, oke teman-teman tuh ada bocoran. Sudah banyak yang pensiun, berarti kalian peluangnya lebih banyak lagi untuk viewers dari Venus Career Ambassador. Oke, Kak, kalau berarti eh, kalau online test itu dia ada sistem yang langsung cut ya berarti ya? Ya, setiap tahapan tuh akan ada yang gugur gitu. I see. Menarik banget ini teman-teman yang mau mendaftar, go cek langsung ke websitenya PT Telkom dan lihat di situ ada pendaftarannya GPTP. Jangan sampai ketinggalan nanti nyesel. Karena Oh, banyak tapi banget ya. sayangnya saat ini sudah tutup sih sebenarnya karena sekarang sudah masuk ke tahapan seleksi. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa follow Instagram kami @libigintelkom. Itu setiap misalkan ada pembukaan kita pasti akan mengumumkan informasi di sana. Oke, berarti teman-teman harus persiapkan diri untuk next year ya, Kak. Ini Ya. kurang lebih berapa lama? Setiap berapa tahun sekali, Kak? Oh, karena kita sedang memang butuh banyak, kemungkinan nggak nyampe setahun sih. Kemungkinan dalam Hanya- waktu dekat akan kita buka lagi. Jadi Oke, stay tune aja di Instagram dan website kita. ya, go cek Instagram sosial medianya PT Telkom. Jangan lupa untuk prepare yourself juga untuk siapin skill kalian, sertifikat, English, apalagi pokoknya prepare CV kalian yang bagus, yang baik dan menarik, jangan terlalu banyak halaman nanti talent acquisition-nya pusing liatnya, bacanya. Wah, jadi capek bacanya ya. Capek banget. Oke, Kak, kan ini udah mulai proses seleksi. Berarti Ya. akan ada the day preparation-nya nih. Hmm. Kalau misalnya kita lihat dari program ini, apa sih job desk atau roles and responsibility dari peserta yang lolos nanti? Oke, jadi kalau misalkan untuk seleksi ya pastinya mengikuti persyaratan dan instruksi dari kita. Jadi kita misalkan akan ada seleksi atau kita undang untuk mengikuti seleksi di email tuh setiap instruksinya akan jelas kita cantumkan gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti benar-benar dibaca dulu gitu. Kebanyakan banyak yang masuk pertanyaan ke helpdesk kita tuh karena mereka kurang baca sebenarnya. Padahal di email udah tertera jelas informasi di situ. Terus untuk bagian seleksi mungkin lebih mengikuti instruksinya. Tapi nanti saat selesai seleksi itu teman-teman misalkan lolos program seleksi ini, teman-teman akan masuk ke program development yang GPTP tadi, Great People Program untuk development menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Jadi nanti saat setelah seleksi, teman-teman akan mengikuti masa orientasi. Nah, orientasi itu selama 3 bulan. 3 bulan itu teman-teman akan dibina karakteristiknya, dari pengetahuannya, itu selama 3 bulan full. 3 bulan itu ada pembinaan karakter, ada on the job training. Jadi teman-teman akan merasakan pekerjaan di Telkom seperti apa. Jadi teman-teman belum diberikan tanggung jawab khusus, tapi teman-teman diberikan pengalaman untuk merasakan ujung tombak Telkom itu seperti apa. Dan nanti setelah 3 bulan itu apabila lulus orientasi, teman-teman akan diangkat menjadi karyawan dalam masa percobaan atau biasanya itu probation. Dan probation juga itu selama 3 bulan juga. Untuk probation itu sebenarnya sudah penempatan, hanya saja karena ya namanya probation, jadi kita coba dulu apakah dia cocok dengan posisinya. Kalau misalkan nggak cocok, berarti nanti akan dimutasi ke divisi yang lain seperti itu. Nanti probation selama 3 bulan, baru nanti teman-teman langsung akan mendapatkan SK karyawan tetap. Jadi setelah seleksi itu ada 3 bulan orientasi dan 3 bulan probation. Jadi total 6 bulan teman-teman udah langsung akan diangkat menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Berarti prosesnya itu hanya 6 bulan gitu, Kak? Iya, sebenarnya untuk orientasi 3 bulan, probation 3 bulan, setelah itu langsung menjadi karyawan tetap Telkom Indonesia, langsung resmi jadi karyawan tetap Telkom Indonesia. Oke, menarik banget nih. Kalau misalnya setelah masa orientasi 3 bulan kan tadi kakak informasikan akan ada rotation. Oh ya. Nah, kalau misalnya
dari orientasi itu, apakah kita akan ada presentation atau evaluasi evaluasi yang akhirnya ini anak dipindahkan atau dirotasi di divisi yang lain gitu. Oke, saat orientasi itu ada bagian namanya OJT, on the job training. Itu teman-teman akan merasakan seperti magang gitu ya. Dan itu teman-teman akan ditugaskan itu yang menentukan tim orientasinya sih. Jadi bisa disebar ke seluruh Indonesia. Tapi kalau misalkan kita ngambil kasus yang terakhir yang kita menjalankan orientasi saat pandemi, biasanya kita karena susah mobilitasnya, jadi kita tugaskan untuk magangnya di lokasi yang terdekat dari domisili teman-teman semua gitu. Nah, jadi, karena kan Telkom Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, jadi ya pastinya pasti di kota teman-teman pasti akan ada kantor Telkomnya lah gitu. Jadi akan kita tugaskan ke kantor Telkom terdekat. Nah, tapi saat nanti selesai orientasi, saat penempatan, itu tuh hasil evaluasi dari seleksi sampai orientasi gitu. Dan penempatan ini Telkom itu kita tidak bisa memilih akan ditempatkan di mana saja. Jadi teman-teman harus siap ditempatkan seluruh Indonesia gitu. Tapi khusus untuk pembukaan yang sekarang lagi proses seleksi itu kita khusus untuk seleksi itu kita teman-teman bisa memilih lokasi penempatannya, area penempatan di mana. Kayak kemarin tuh bisa memilih mau di Sumatera, Kalimantan atau Papua gitu. Misalkan teman-teman pilih Sumatera, berarti nanti lokasi penempatannya sekitar Sumatera. Tapi tidak bisa memilih kotanya di mana. Bisa saja penempatan di Medan atau Bengkulu atau Padang seperti itu. Jadi kalau untuk penempatan itu pastinya kita melihat evaluasi dari hasil seleksi dan orientasi teman-teman seperti itu. Oke guys, jadi kalau misalnya setelah pada masa orientasi ini kita bisa memilih di mana kita mau ditempatkan, tapi kalau misalnya udah lolos, kita nggak bisa milih nih. Kalian harus mau nggak mau ditempatin di seluruh Indonesia. Lumayan, siapa tahu Yeah. dapat JWT di sana gitu kan. Oke, Kak, kalau misalnya masa 3 bulan orientasi telah selesai, kan akan ada masa tadi probation 3 bulan. Nah, kalau misalnya, halo, ya, Kak Insannya agak loading di aku. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nanya, boleh ya di kolom chat atau add komennya. Bisa langsung nanti akan aku sampaikan ke Kak Insannya, supaya bisa penasaran kalian bisa terjawab sama Kak Insan. Tapi gimana nih so far teman-teman semuanya? Halo Kak, sudah balik lagi. Oke. Oke, Kak udah bisa dengar aku? Ya, sudah bisa. Oke, nah tadi menarik banget ya Kak, kalau misalnya orientasi 3 bulan telah selesai dan akan ada masa probationnya 3 bulan lagi. Kalau misalnya selama 3 bulan itu kita nggak 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 ada peningkatan atau oh anak ini nggak cocok nih di sini, apakah akan ada penambahan probation atau ada evaluasinya gimana Kak? Oke, saat probation itu saat jadi ada yang lulus orientasi dan lulus orientasi lanjut ke probation, setelah probation jadi karyawan tetap gitu ya. Nah, setiap naik ke tahap itu akan ada evaluasinya. Dan kalau misalkan memang itu evaluasi. Kak Insan, maaf koneksinya koneksinya agak terputus iya. Oh, oke. Sekarang sudah jelas belum? Sudah lebih jelas, cuman gambarnya masih tersedat. Oke, saya coba ganti. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan lagi nanti akan aku coba tanyakan ya ke Kak Insannya. Oke, tapi so far teman-teman semua nih udah penasaran banget nggak sih untuk persiapkan diri kalian untuk mengikuti GPTP next batch-nya? Hai, Kak Oke. Insannya sudah balik lagi. Oke, sekarang Oke, lebih jelas ya? ya sudah. Ah, oke. Oke.
Tadi nanya mengenai evaluasi saat probation menjadi karyawan tetap ya? Yes. Jadi Oke. kalau misalnya sudah probation, Kak, apakah selama probation itu misalnya kurang ada peningkatan atau kurang memenuhi kualifikasi, apakah akan dipindahkan ke tempat yang lain atau di cut off? Oke. Eh, Kalau misalkan kalau dari orientasi ke probation itu lebih besar peluang untuk cut off-nya ya. Jadi karena itu belum dianggap jadi karyawan tetap, jadi Hmm. karyawan Telkom gitu. Tapi kalau misalkan dari probation ke karyawan tetap itu untuk kasusnya itu paling paling banyak itu di mutasi. Jadi mutasi divisinya. Jadi misalkan oh ternyata di divisi sini selama 3 bulan kurang perform nih, akhirnya kita coba dimutasi ke yang lebih cocok gitu. Karena nanti di akhir setiap tahapan itu akan ada evaluasinya, dan dari evaluasi itu yang akan menentukan apakah tetap di posisi tersebut atau tidak. Oke, jadi setelah 3 bulan orientasi akan ada evaluasi dan probation 3 bulan akan ada orientasi lagi gitu ya? Bukan orientasi tapi evaluasi. Jadi Oh, di akhir masa ada evaluasi. evaluasi, itu yang akan menentukan apakah tetap di posisi tersebut atau enggak gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari probation 3 bulan, setelah dievaluasi ternyata anak ini tidak cocok di posisi yang lagi ditempatkan sekarang, an- akankah performanya mungkin nih, kalau performanya turun, berarti akan ada pemutusan atau ketidaklanjutan menjadi karyawan tetap? Oke. Buat peserta yang masuk ke dalam probation itu sebenarnya sudah lolos seleksi. Jadi kalau misalkan memang terasa perform itu sudah kelihatan dari orientasi. Jadi kalau Hmm. misalkan sudah masuk probation itu untuk di cut off-nya itu sangat kecil. Tapi bisa jadi misalkan memang parah banget, misalkan yang melakukan tindakan kriminal atau mangkir, tidak ada kabar, tidak masuk ke kantor selama 2 minggu berturut-turut, misalkan seperti itu pasti akan kita cut off gitu. Tapi kalau misalkan tidak perform, itu biasanya kita hanya memindahkan ke divisi lainnya, seperti itu. Berarti kalian teman-temannya harus belajar dengan baik saat proses seleksi dan belajar untuk menyesuaikan diri karena setiap proses pasti ada cut off-nya gitu ya Kak ya. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau untuk mau jadi karyawan tetapnya Telkom, belajarlah dengan baik kalian semua. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya setelah program ini selesai, role yang akan kita dapatkan itu atau jabatan, apakah hanya staff atau gimana Kak? Apakah ini seperti program trainee yang akan langsung lolos menjadi supervisor atau manager atau gimana Kak? Oke. Kalau teman-teman masuk ke Grab People Training Program ini berarti rekrutmen khusus untuk holding company Telkom Group gitu ya, di Telkom Indonesia. Nah, di situ entry levelnya sama, kita sebagai officer, jadi saat masuk tuh sebagai officer, di Telkom itu ada 7 level jenjang karir. Kita menyebutnya dengan band gitu, band 1 tertinggi, band 7 terendah gitu. Untuk yang GPTP ini teman-teman akan entry levelnya sama di GPTP di band 6, sorry, di band 6 terus setara officer. Kalau misalkan biar ada gambaran, band band 4 yang level 4 itu band 4 itu setara assistant manager. Jadi untuk apabila teman-teman masuk ke program GPTP ini itu butuh 2 level di atasnya untuk menjadi assistant manager. Band 3 itu manager, band 2 itu general manager atau senior manager, band 1 itu vice president seperti itu. Ya tahapannya seperti itu. Oke, jadi kita akan melewati pas beberapa tahap ya kayak dari si bandnya ini. Jadi kalian Ya. golden ticket lah jatuhnya ya. Ya Bisa bisa bilang dibilang seperti itu. gitu. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau bergabung bersama PT Telkom Indonesia untuk bekerja di sana menjadi karyawan tetap, coba kita evaluasi diri untuk perbaiki CV,
perbanyak skill dan kemampuan kalian supaya bisa lolos dan kita bisa belajar nggak sih Kak? Atau dari mana kita bisa prepare untuk menghadapi si online testnya ini? Oke. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan English itu ya pastinya kita bisa mengukur di TOEFL ya. Misalkan Hmm. teman-teman ikut TOEFL prediction itu bisa diukur di situ apakah teman-teman TOEFL-nya di atas 500 atau enggak gitu. Nah, sedangkan untuk yang lainnya sebenarnya lebih ke melihat kompetensi diri sih. Jadi misalkan teman-teman kayak kemampuan dasar aja, kemampuan dasar teman-teman apakah dari cara menghitung, cara melihat permasalahan sebetulnya dan melihat karakteristik teman-teman gitu. Uh, Sisanya sih lebih lebih menjadi be yourself aja gitu. Jadi jangan ditutupi karena kalau misalkan berbeda dengan diri teman-teman pasti nanti akan ketahuan juga dengan recruiternya seperti itu ya. Paling Hmm. gitu. Oke, jadi teman-teman uh, prepare yourself, tapi tetap harus menjadi be yourself. Jangan ceritanya harus jujur lah sama si recruiter ini. Kalau misalnya kalian itu skill yang seperti ini, orang yang seperti ini. Jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupin. Kadang tuh kalau misalnya kita nutup-nutupin akan ketahuan sama rekruternya, itu akan menjadi poin minus ya kak ya malah. Ya, karena kan pasti akan kelihatan tuh, oh ternyata ini menutup diri apa berbohong lah istilahnya seperti itu ya. Hmm. Jadi itu pasti akan jadi nilai minus juga. Gitu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian nutup-nutupin sesuatu, akan ketahuan juga ujung-ujungnya, jadi harus jujur. Oke kak, dari teman-teman kita semua yang udah join di live Binus Career Ambassador bersama PT Telkom Indonesia, kira-kira cukup jelas ya teman-teman ya yang disampaikan oleh Kak Insan mengenai GTPT ini program dari PT Telkom Indonesia. Kak, untuk penutupnya, adakah tips and trick atau sepatah dua patah kata yang menyemangati teman-teman untuk terus belajar dan apply di PT Telkom Indonesia? Oke, ya buat teman-teman yang pastinya untuk apabila teman-teman memang punya passion di bidang digital telco dan ingin kontribusi untuk Indonesia, ya Telkom itu ya tempat yang pas untuk teman-teman dan bagaimana cara persiapkannya yang pastinya persiapkan diri sematang-matangnya pelajari bidang yang teman pelajari dan apabila ada kesempatan seperti organisasi, ada kompetisi atau proyek apapun itu silakan teman-teman ikuti karena itu bisa menjadi nilai plus teman-teman untuk ikut seleksi dan jadi modal utama teman-teman untuk menghadapi dunia pekerjaan. Dan selain itu paling lebih mencari informasi perusahaan yang akan teman-teman tuju. Misalkan teman-teman ingin masuk ke Indonesia ya dicari nih referensinya, baca-baca referensinya Telkom Indonesia seperti apa, bisnis itu seperti apa. Karena apabila teman-teman mengenal perusahaan yang akan teman-teman tuju itu pasti akan lebih lebih terbuka arahnya seperti itu ya. Paling seperti itu. Oke, teman-teman, poin penting banget itu untuk menguasai dan mengetahui apa perusahaan apa yang akan kalian apply. Karena kalau misalnya kalian aja nggak tahu perusahaannya, ngapain kalian masuk ke sana? Iya benar. Jadi, oke teman-teman semuanya, semoga live kita hari ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman, bisa membuka pikiran dan bisa bersosialisasi lagi untuk terus meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman supaya untuk bekerja di tempat yang lebih baik dan berkontribusi untuk Indonesia tentunya. Oke Kak, terima kasih Kak Insan udah mau live bareng Binus Career Ambassador bersama Oke, PT sama-sama. Telkom Indonesia. Thank you so much. Semoga teman-teman di PT Telkom Indonesia selalu sehat dan tetap semangat untuk WFO-nya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Terima sama-sama. kasih juga teman-teman.